Kawasan Arab Street ini dahulunya dipanggil Kampung Jawa kerana ramainya orang Jawa dari Indonesia yang berhijrah dan menetap di sini seawal abad ke-19. Begitulah keterkaitan antara kedua-dua negara jiran Singapura dan Indonesia. Dan di Jawa Tengah sendiri, bandar Yogyakarta begitu kaya dengan sejarah dan kebudayaan. Indahnya Ramadan kali ini membawa kita menikmati keistimewaan Yogyakarta. Bulan Syawal bakal menjelang, tapi terdahulu persiapan menjadi insan lebih baik buat warga Yogyakarta bermula sebelum Ramadan lagi. Daripada anak-anak kecil hinggalah yang dewasa, mereka ingin sekali terlibat dalam tradisi khas dalam adat Jawa, iaitu padusan, yang mana para penduduk bermandi di mata air sehari sebelum Ramadan bermula. Awal itu saya cuma tahu dari ibu, itu cuma ngajak, ayo wes arep poso padusan gitu. Nah, terus kok kayaknya menarik banget, aku sama teman-teman lewat sini, loh iki opo, ayo njajal. Ternyata ini tuh sendang buat kungkum orang-orang dewasa gitu, anak kecil juga. Ya cuma pengen mandi aja. Iya, cuman pengen mandi aja. Saya yakin ini kan udah mau mendekati puasa gitu loh. Terus kata orang-orang padusan di Sendang yang deket aja sama rumah. Tradisi padusan ini asalnya diamalkan sejak Kerajaan Majapahit sebagai perlambangan seseorang menyucikan diri zahir dan batin. Biasanya sebelum yang Ramadan, ya kan, kalau orang Jawa dikatakan pembersihan, itu pembersihan ya, pemurnian diri ya. Harapannya sebelum nanti melakukan suatu ibadah, biar kita tuh bersih semuanya, baik bersih pikirannya, hatinya, kalbu kita, rasanya semuanya. Biar mana nanti melaksanakan ibadah dengan tulus ikhlas lahir batinnya, dengan nawa itu keniatan betul-betul pemurnian, pembersihan diri. Bukan sahaja rakyat biasa, tradisi padusan ini juga masih lagi diamalkan oleh keluarga keraton, kerabat diraja Kesultanan Yogyakarta. Padusan itu memang sebetulnya sudah warisan tradisi dari nenek moyang kita. Kalau kita punya hajat sesuatu, itu harus membersihkan diri dulu. Setelah membersihkan dulu diri, baru puasa. Kemudian setelah selesai puasa ada permohonan permintaan supaya itu bisa terkabul. Nah ini sampai sekarang tradisi itu memang harus riuri seperti itu. Nah, membersihkan diri itu banyak aneka ragam, dengan ruatan, bisa dengan memandikan. Padusan, mandi. Padusan memang istilahnya dahir membersihkan diri karena besok memasuk bulan suci. Makanya sebelum masuk padusan mesti ruahan dulu. Kita mendoakan leluhur, mintakan ampun, mendoakan. Terus kita juga mendoakan diri kita sendiri agar kita selamat dunia dan akhirat. Hakikatnya, ramai yang mengalu-alukan konsep untuk bermuhasabah atau perenungan diri, terutama sekali menjelang bulan suci Ramadan. Dulu itu kayaknya tuh banyak pikiran gitu, terus saya kesini kok habis mandi tuh rasanya tuh tenang banget di pikiran, terus pulang-pulang badan terasa enteng, pikiran juga rasa plong gitu. Ketenangan yang dinikmati juga membuat tradisi padusan diamalkan sepanjang tahun, khususnya oleh mereka yang memerlukan suasana sedemikian sebagai ilham untuk terus bekerja. Sampai mandi itu terasa adem, ayem, Pak. Itu jadi mendapat sesuatu yang indah, mendapat imajinasi untuk melukis dan segala-galanya, Mbak. Saya melukis dari hati, tangan ini, Mbak, yang dapat itu. Jadi nggak tahu saya apa wajahnya apa itu, saya nggak tahu. Itu yang tahu cuma lewat hati, lewat suara apa itu alam ini, Mbak. Jelas, padusan bukanlah sekadar tradisi turun-temurun, tetapi pada masanya sama memainkan peranan lebih besar dalam mendidik warga Yogyakarta mengenali erti keinsanan jelang bulan Ramadan. Untuk generasi penerus, kembali jangan sampailah dilupakan sejarah. Ya kan, apapun, karena sejarah itu menjadi suatu kebanggaan untuk kita yang perlu dilestarikan, diuri-uri ya.
Jadi monggo kembali ke generasi-generasi penerus bagaimana memahami sejarah, menyelaraskan, menyenergiskan sejarah untuk membangkitkan, memotivasi kita karena keberadaan kita juga dari sejarah. Tradisi padusan bukanlah satu-satunya bukti hubungan antara adat budaya, agama dan Kesultanan Jogja pada bulan puasa ini. Antara bukti-bukti lain yang masih ada ialah Masjid Gede Kauman Yogyakarta, iaitu masjid tertua yang dibangunkan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1773. Masjid Gede ini didirikan atas dasar berdirinya Keraton Yogyakarta yang kemudian mencanangkan sebagai kerajaan Islam. Maka salah satu syarat untuk berdirinya kerajaan Islam harus mendirikan masjid utama. Serambi ini itu dikatakan sebagai ruang dunia, sedangkan yang di dalam sebagai ruang tauhid. Ketika di sini gemerlap dengan beberapa macam corak dan di dalam polos tanpa cat. Polos itu adalah ketika orang mau masuk menghadap kepada Tuhan, kepada Allah, itu menghilangkan atau menanggalkan semua sifat-sifat keduniaan ke belakang. Sesuai dengan peranan sebagai masjid rasmi Bandar Jogja, Masjid Gede Kauman memastikan sambutan bulan Ramadan dilakukan dengan meriah agar dapat dimanfaatkan para penduduk bandar ini. Untuk Ramadan di sini, karena di sini dianggap kalau Ramadan itu seperti punya hajat yang gede gitu, 1 bulan dalam 1 bulan. Punya hajat yang besar selama 1 bulan, itu Masjid Gede. Jadi dalam Ramadan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, hampir kegiatan rutin itu yang jelas mulai dari kuliah subuh, kemudian mulai dari pengajian jelang buka puasa, kemudian pengajian taraweh, jelang taraweh itu. Kemudian setelah 10 hari terakhir kita buka 24 jam full masjid ini untuk keperluan itikaf. Ini selain usaha sendiri pihak masjid untuk terus melestarikan tradisi-tradisi tertentu seperti menyediakan kudapan khas pada hari tertentu untuk pengalaman menyeluruh buat para pengunjung. Ini baru pertama kali ya. Jadi ini baru pertama kali karena diajak teman juga sih, jadi ya sekalian nyobain aja gitu. Kalau tahu dari mana itu dari TikTok, dari Instagram gitu-gitu. Bangunannya tuh kayak kerasa tua banget, bersejarah banget. Jadi kayak terus jadi ada semacam gimana ya rasanya, nuansa sakralnya gitu. Menjadi bahan bukti sejarah dan pada masa yang sama ruang ukhuwah dibina dapat diraikan pada bulan mulia. Itulah indahnya Ramadan di Yogyakarta, yaitu melihat keheningan dirasai bersama. Kita sebagai manusia itu untuk bisa melihat sesuatu sisi dari 2 sisi, yaitu semua itu ada kebaikan dan keburukan. Perjalanan rohani sewaktu Ramadan di ruang-ruang bersejarah, apalagi yang ada di Jogja, yang membuat bandar ini begitu istimewa. Antara kenikmatan bulan puasa juga adalah peluang untuk berbuka bersama anggota keluarga dan sahabat handai. Namun datang bersamanya juga adalah cabaran seperti isu pembaziran makanan serta sampah yang dibuang merata. Jadi bagaimana isu ini dihuraikan sendiri oleh masyarakat di Yogyakarta? Kawasan lapang ini disebut sebagai alun-alun kidul dalam kalangan penduduk tempatan. Di sinilah berlakunya pelbagai kegiatan masyarakat sepanjang tahun. Dan semasa bulan Ramadan, di sinilah kebanyakan penduduk Yogyakarta di bahagian bandar akan membeli juadah untuk berbuka puasa. Tradisi ini yang dipanggil ngabuburit adalah sesuatu yang diamalkan di seluruh Indonesia, iaitu berhimpun bersama sambil menunggu waktu berbuka. Para pengunjung yang datang termasuk mereka dari wilayah-wilayah berdekatan dan pelbagai lapisan usia. Pilihan makanannya banyak, terus enak aja gitu, sejuk ya suasananya. Untuk ngabuburit saya pertama kali ke sini. Terus alasannya karena nyaman aja di sini. Hari-hari biasa kalau lagi penat kuliah tuh sering ke sini, terus ya nikmatin suasananya kan, banyak makanan, terus ngelihat ya banyak orang aja.
Bagi mereka, tradisi berbuka puasa di ruang seperti alun-alun kidul atau singkatannya Alkid bukan sahaja satu budaya, tetapi juga sudah diteruskan sekian lama. Dengan waktu operasinya panjang, para pengunjung menggunakan peluang ini untuk bersama dan ada kalanya ingin tahu kisah-kisah yang ada di Jogja. Baru aja sih, pengen tahu daerah Jogja aja. Ya, di sini makanannya enak-enak sih, mantap. Udah sering atau baru kali ini? Baru kali ini sih. Ini sama cucu, sama anak, sama menantu. Terus sholat di Masjid Kauman. Terus kesini menunggu maghrib. Peluang untuk berbuka bersama bagaimanapun membawa satu masalah besar, iaitu sikap tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan sampah sarap di merata tempat. Kalau di bulan Ramadan ini biasanya lebih ramai ya, karena kan memang banyak yang ngabuburit sambil menunggu buka puasa gitu, dan sampahnya lebih banyak biasanya gitu. Paling banyak adalah satu sampah residu plastik yang kecil-kecil ya, sedotan, kemudian bungkus sedotan itu paling banyak. Yang paling banyak kedua itu tusuk bambu. Itu banyak banget, Mbak. Kemudian yang ketiga ada puntung rokok juga. Atas sebab itulah sekumpulan anak muda bergotong royong secara sukarela untuk menjaga kebersihan di bawah nama Trash Hero Yogyakarta. Pada setiap hari Ahad, mereka akan memungut sampah sambil mendidik orang ramai. Memang tujuan kami kan edukasi ya gitu. Lah, sejauh ini sudah sekitar, mungkin ini aksi yang ke-100 kali sejak tahun 2022 gitu, dan respon masyarakatnya bagus, tetapi sampahnya tetap sama banyaknya. Sedar usaha itu perlu sokongan lebih meluas, kumpulan Trash Hero bekerjasama dengan para peniaga. Para pengunjung yang membawa bekas sendiri akan diberikan potongan harga. Kalau kami sejauh ini yang bisa kita lakukan ya sesuai sama kapasitas kita hanya mengedukasi, mengupayakan melalui tulisan-tulisan kampanye ya. Pada bulan Ramadan ini, Trash Hero melancarkan kempen puasa plastik dengan tujuan untuk mengurangkan penggunaan plastik dalam kalangan pembeli. Dan sejauh ini terdapat perubahan hasil usaha mereka. Pengen alun-alun kidul banyak sampahnya atau nggak ada sampahnya? Nggak ada sampahnya ya, berarti kira-kira apa yang harus dilakukan? Buang sampah pada tempatnya, oke. Bukan sekadar mengurangkan penggunaan plastik, usaha Trash Hero secara tidak langsung juga mencetus kesedaran lebih mendalam terhadap para pengunjung. Mereka sendiri memulakan usaha sesama sendiri untuk menjadi lebih peka terhadap kebersihan awam. Harapannya nanti ketika udah terbiasa kita bisa mengurangi. Bisa diganti dengan sedotan yang guna ulang, stainless atau apa begitu ya. Kemudian mulai bawa tempat makan dan tempat minum sendiri gitu. Harapannya dengan kampanye ini orang-orang nggak cuma menahan lapar aja, tapi juga menahan diri dari menggunakan plastik sekali pakai. Jadi ketika mereka mau cari takjil untuk berbuka itu ya bawa wadah sendirilah minimal gitu. Atau ketika mereka mau berbelanja ya bawa tas belanja sendiri gitu. Perubahan yang kecil ini menurut Trash Hero diharap dapat diteruskan melewati bulan Ramadan. Mentahlah lagi usaha merubah sikap sesebuah masyarakat akan mengambil masa. Bulan puasa itu justru bulan di mana sampah itu meningkat sangat drastis sekali gitu ya. Jadi orang-orang yang berbuka puasa itu produksi sampah sekali pakainya itu sangat tinggi sekali gitu. Padahal kan puasa ini kan berkah ya, kita menahan diri gitu ya. Harusnya ya idealnya kan juga menahan diri dari kontribusi kerusakan gitu. Dan plastik itu kan berkontribusi terhadap kerusakan gitu. Bersama memastikan kebersihan awam. Begitulah indahnya Ramadan di Yogyakarta yang ingin dicapai masyarakat setempat. Semangat gotong royong turut dipupuk dalam beberapa aspek lain, termasuk memastikan mereka yang kekurangan dapat sama-sama menikmati bulan suci ini. Di
Di rantau ini, Ramadan kurang berseri jika tiada bazar yang khusus, baik yang jual juadah tradisional maupun yang moden. Dan Ramadan juga kurang bermakna jika masjid-masjid tidak ada program sempena bulan Ramadan. Jadi, kedua-dua perkara ini dapat dilihat di satu kawasan seperti di Kampung Glam. Tetapi bagaimana pula di Yogyakarta? Kawasan perumahan ini kelihatan seperti yang biasa. Namun pada bulan Ramadan, ia bertukar menjadi sebuah bazar kecil iaitu Pasar Sore Ramadan Kauman. Di lorong-lorong sempit ini, para peniaga dari rumah berpeluang mengembangkan perniagaan kecil-kecilan mereka. Konsep perniagaan dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang baru. Malah Pasar Sore Ramadan Kauman ini sudah bermula sejak tahun 1996 lagi. Kalau di awal-awal kita pengelolaan dulu, mereka ibu-ibu yang ikut berjualan kita tarik iuran. Waktu itu sekitar 25.000 sampai 30. Tapi yang sekarang ini sama tahun kemarin sama tidak naik, per orang itu 200.000. Itu fasilitasnya adalah sudah ada tenda, kemudian ada ada meja, kemudian juga tempat yang sudah kita pastikan sudah tempat yang khusus. Menjadi tarikan utama di pasar ini adalah para peniaga menjual hidangan-hidangan tradisional sejak pasar ini dibuka. Ada juga peniaga masih lagi mengamalkan proses memasak turun-temurun. Inilah menjadi antara faktor yang membuat para peniaga di sini terus mendapat sokongan kukuh para pengunjung setiap kali Ramadan tiba. Walaupun ibu udah nggak ada, gitu, tapi pelanggan-pelanggan yang dulu dari tahun berapa masih tetap untuk beli di sini, karena ya khasnya ibu itu kan masaknya juga pakai areng kan, nggak pakai kompor. Jadi katanya sih orang-orang, wah masakannya itu lebih harum, lebih awet gitu dibanding dengan masakan dengan kompor gitu. Pada dasarnya kita kan punya tujuan itu melestarikan makanan khas Kauman. Jadi Pasar Sore itu kita juga setelah beberapa tahun kemudian kita juga punya tadi rencana itu kalau bisa melestarikan, karena di Kauman itu kan banyak makanan khas tradisional yang secara langsung atau tidak langsung itu terkait dengan keraton. Daripada yang tradisional kepada yang moden, ini pula Pasar Ramadan Jogokarian yaitu yang terbesar di Yogyakarta. Pengunjungnya juga datang dari wilayah-wilayah berdekatan di pengaruh media sosial. Untuk kesini setiap tahunnya, karena di sini kita bisa merasakan vibes Ramadan yang benar-benar ramai. Tahu aja biasanya dari TikTok. Ya. Terus di sini juga banyak jajanan, kan saya sama teman saya suka banget jajan. Menariknya, kemeriahan Pasar Ramadan ini dapat hidup seiring keheningan sebuah masjid di tengah kota Yogyakarta yang berusia lebih 5 dekad. Bukan sekadar berada di lokasi sama, pihak masjid juga adalah salah satu penganjur Pasar Ramadan ini. Sekitar 300 peniaga kecil dan sederhana atau dipanggil usaha mikro kecil dan menengah UMKM dibantu pihak masjid untuk turut serta. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat UMKM dalam memperkasakan status ekonomi masing-masing. Harapan saya dengan adanya acara seperti ini di setiap walaupun dalam 1 tahun itu sebulan, ini untuk memperbaiki ekonomi teman-teman UMKM yang ada di Kota Jogja. Hampir tiap tahun dari dulu waktu ini masih sepi sampai sekarang gini rame, kita ikut terus. Jadi kenapa dinamakan Kampung Ramadan Jogokarian? Itu karena kita waktu itu ingin untuk suasana Ramadan itu tidak hanya di masjid saja, tetapi seluruh penjuru kampung itu merasakan suasana Ramadan. Tapi di bulan Ramadan kalau itu dijual nggak laku. Contoh kayak soto, itu kan pagi ya, bubur itu juga pagi. Kan kalau dijual untuk menu buka puasa kan nggak cocok. Nah, kita bikin pasar sore, kita kasih mereka modal untuk kemudian agar selama 1 bulan itu nggak kosong pendapatannya. Di Masjid Jogokarian ini pula terdapat tradisi lebih 20 tahun yang dipanggil piring terbang.
Pihak masjid bersama orang-orang kampung bergotong royong menyingsing lengan menyediakan sekitar 1,5 juta piring makanan sepanjang bulan Ramadan. Dan kisah mengapa tradisi piring ini dimulakan juga tidak kurang menarik dan bermakna sekali. Yang pertama kan Jogja kemarin masalah sampah ya. Kemudian juga ketika memakai piring ini membuka kesempatan mereka yang tidak bisa menyumbang dana ya, mereka itu bisa menyumbang dengan sebagai relawan ya, cuci piring, kemudian ada yang menyajikan, ada yang memasak. Jadi semua terlibat di masjid. Satu lagi keunikan Masjid Jogokarian adalah program sifar infak yang mana pihak masjid memastikan jumlah infak dikumpulkan dimanfaatkan sepenuhnya. Selain dapat memastikan mereka yang kekurangan dapat dibantu, mereka yang lebih bernasib baik juga diharap akan terdorong menginfakkan harta mereka. Dari situ pihak masjid berkongsi, terlahirlah lebih banyak kegiatan sosial yang ada dan dalam bentuk-bentuk yang menarik serta pelbagai. Maka kita ada mesin ATM beras ya, kita ada sekitar 500 keluarga yang kita santuni, juga ada klinik ya, ada dokternya, ada obatnya, dan kita ada pembinaan untuk UMKM ya. Kita juga ada program benah-benah rumah jamaah ya, kalau ada rumah yang tidak layak sehat. Golongan anak muda turut didampingi dan diberi tanggungjawab lebih besar semasa bulan Ramadan ini. Misalnya, cabang remaja masjid menjadi peneraju utama bagi kebanyakan program-program yang dijalankan semasa bulan puasa. Masjid ini sebagai sebuah instrumen utama dakwah. Maka kita kembalikan fungsi masjid itu. Ya, masjid itu tidak hanya sebagai baitullah, tapi masjid sebagai baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah, termasuk fungsi baitul malnya juga lengkap di masjid. Kita ingin gerakan ekonomi ini tidak hanya ada di Jogokarian, tapi bisa diaplikasikan di masjid-masjid. Setidaknya masjid itu bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar mereka. Istimewanya Ramadan di Yogyakarta terasa bukan saja dari sudut sejarah, tetapi juga tradisi turun-temurun serta semangat gotong royong bagi meraihkan kebaikan bersama pada bulan ini.